yang nyuci mobil namanya apa? Seksi Car wash. Hai semuanya. Hari ini kita mau menjadi manusia yang sehat. Sini tak ambilin aja detolnya. Jadi liquidnya yang ini tuh, ini ya guys, aman buat, maksudnya tidak untuk kita bernafas tapi nggak apa-apa gitu loh. Ini detolnya kok nggak kelihatan. Ini tuh nggak kelihatan apapun. Wah, aku lagi di rumah hantu. Nah, abis ini sialan nggak kelihatan apa-apa nih. Abis ini kita isi pakai detol. Nah ini yang nggak boleh dihirup dan kita nggak boleh masuk. Jadi akan nunggu sampai asapnya habis. Stay safe buat kalian. Sering-sering ngedesinfektanin rumah gitu ya. Kalau misalnya nggak ada duit buat beli liquid-liquid yang mahal itu, ya pakai dibikin sendiri. Kan banyak tuh cara-caranya bikin desinfektan sendiri. Lampunya tuh kayak cuman gitu doang. Serem. Ini udah mulai. Ayo keluar, ayo keluar, ini tidak baik. Wah, nyampe luar ya. Kita kayak di gunung tapi panas. Ini kayak di gunung tapi panas. Iya, kayak kebakaran sumpah. Habis ini sekalian nunggu dalamnya kelar, aku mau nyuci mobil karena nggak boleh pergi-pergi. Aku nggak tahu cucian mobil buka apa enggak. Terus kalau dulu sebelum ada PPKM kan, kalau misalnya nyuci mobil bisa sambil nunggu, sambil ngopi, nunggu di tempat cuciannya juga bisa. Tapi kayaknya lebih parno ya sekarang kalau kita menerapkan itu, jadi lebih baik nyuci di rumah sendiri. Oke. Jadi kita tadi udah nge-fogging, aku nggak tahu istilahnya apa, pokoknya asap-asap putih gitu, isinya desinfektan. Terus yang pertama yang aman, maksudnya nggak apa-apa kalau kena hewan, nggak apa-apa kalau kena manusia. Terus yang kedua dikasih detol, biar semuanya steril gitu ya. Dan itu katanya harus dilakukan sehari itu 2 kali. Nah ini baru sekali nih sama tadi malam. Sambil nunggu yang di dalam itu asapnya hilang, karena kan sesek ya kalau masuk tiba-tiba. Soalnya asapnya susah hilang. Terus tadi di luar juga udah, cuman ini karena di luar outdoor jadi gampang hilangnya. Sambil nunggu di dalam kelar tuh aku mau nyuci mobil karena kita nggak boleh pergi kemana-mana, jadi melakukan semuanya di rumah gitu ya, untuk menghilangkan kebosanan gitu. Jadi aku mau nyuci mobil juga. Terus tak kasih tahu, kemarin itu Marcel nabrak orang ya. Sini, maju ke depan, lihat kacanya baik-baik aja, cuman beset-beset tapi dalamnya pecah tuh. Kalau katanya Marcel, dia tuh kan sales Toyota. Jadi dia paham gitu katanya, kalau yang mobil yang ini itu kacanya, ininya yang bening ini tuh bukan kaca tapi apa plastik, fiber. Tapi fiber, jadi kalau misalnya kejeduk itu nggak pecah tapi melengit ke dalam, jadi yang dalam pecah, yang luarnya aman-aman aja. Terus ini kayak lecetnya ini, terus aku nggak tahu kronologinya gimana, kedorong. Jadi kalau buka pintu yang sama itu jadi ada bunyinya gitu loh. Terus ini baru mau dibengkelin, tapi sebelum dibengkelin kita cuci dulu mobilnya. Nah yang menarik dari tadi malam Marcel nabrak orang adalah yang ditabrak itu naik motor, masih kecil, umur 15 tahunan, dan mereka nggak pakai masker, nggak pakai helm, ada di jalan raya. Itu kayak jalan utama, jadi rame banget. Nyebrang nggak lihat kanan kiri, nggak cetol, belum punya SIM gitu ya. Terus ya gitu deh, terus banyak, pokoknya rame-rame warga. Tapi udah kelar masalahnya, tinggal dibengkelin doang. Jadi ini mau nyuci, seger ya siang-siang main air. Ini buat kalian yang, aku tuh lihat-lihat scroll Instagram, TikTok, dan sekarang Instagram sudah mirip TikTok. Terus banyak postingan orang-orang yang nggak percaya COVID ya, termasuk yang dulu sempat viral juga
masih aja kekeh kalau nggak percaya COVID gitu ya. Di saat kalau kalian lihat pasti banyak teman-teman kalian, bahkan orang-orang terdekat sudah mulai kena COVID, itu kayak nunggu jatah giliran aja, dan banyak postingan-postingan yang dibutuhkan donor plasma darah yang sudah pernah kena COVID atau belum pernah kena COVID dan sebagainya gitu ya. Banyak postingan kayak gitu, tapi aku masih heran sama orang-orang yang nggak percaya COVID. Yang kayak COVID itu apa? Konspirasi dan lain-lain ki ora mudeng DN ki urepe ning ndi? Apakah dia hidup di hutan yang tidak ada sosial media dan nggak ada rumah sakit ya? Awalnya aku masih bodoh amat gitu ya tentang postingan orang-orang meh percaya meh ora ki karep-karepmu gitu. Tapi makin lama tuh makin nggak kondusif, makin lama makin rak ngutek orang-orang itu gitu ya. Coba sadar diri gitu loh. Kalian lihat sekarang ada PPKM lagi, semuanya ditutup. Bahkan di Semarang kemarin sempat viral yang Satpol PP-nya nyemprotin warung-warung di pinggir jalan dan lain-lain. Itu pasti orang-orang seperti itu akan teriak-teriak gitu ya. Kita juga nyari sesuap nasi dan lain-lain. Buat kalian yang masih nggak percaya COVID, kalian harus tonton video ini terus. Cuci mobil kok nggak basah? Nggak mungkin. Biasanya kita nyucinya di tempat cuci mobil, nunggu di situ dapat teh botol gitu ya. Sekarang harus cuci sendiri karena nggak boleh berkerumun. Aku nggak tahu cuci mobil itu buka apa enggak. Kemarin aku tuh muter-muter karena saking suhunya gitu ya. Nah terus nih yang bikin mobilku kotor tuh pas sebelah. Ya lihat, sebelahnya gitu kita nyuci mobil, nempelnya rak sabun yang pasir. Jadi biar pasirnya itu nggak kemana-mana tuh kita harus semprotin dulu. Oh, biar tidak berdebu. Sampai depannya doang. Kemarin aku dapat mangga. Itu mangganya tuh aku nggak metik itu loh. Mangganya itu jatuh sendiri. Gitu, kepok gitu. Terus daripada nggak diselamatin, ya mending tak selamatin gitu loh, tak makan. Ada tisu loh, ini pakai tisu. Jidatnya masih. Oh enggak kok, nggak pedih. Wah sih. Tenang tukang cuci mobil geledak. Kita pengalaman. Oke, buat kalian yang masih nggak percaya COVID nih tak ceritain. Beberapa waktu lalu, pertama kakakku dulu yang kena COVID. Tapi dia isolasi mandiri karena waktu itu COVID lagi tinggi-tingginya. Terus habis itu disusul sama orang tuaku, mama papa sekalian. Mereka isolasi mandiri. Gejalanya mungkin sama yang kayak kalian tahu gitu ya. Mohon maaf kalau berisik, ini ada tukang. Sesek nafas sih enggak, cuman batuk pilek doang dan nggak panas, nggak pusing, nggak yang sampai parah. Untungnya, bersyukurnya keluargaku nggak sampai yang parah, nggak sampai mungkin ada yang varian delta dan sebagainya, aku nggak begitu paham, tapi intinya nggak sampai parah. Dan mereka isolasi mandiri, kemudian swab mandiri terus, rutin.
terus dinyatakan negatif, udah dapat surat juga dari puskesmas dan nggak ada bantuan dari pemerintah, karena kalau mau dapat bantuan dari pemerintah itu harus ngurus dan masuk ke rumah dinas dan serangkaiannya itu baru semuanya benar-benar ditanggung sama pemerintah. Nggak cuma keluargaku tapi keluarganya Marcel juga. Habis itu ada kemarin aku habis ketemu dosenku, kita habis bikin konten, kita ngobrol-ngobrol dan dia cerita kalau temennya itu istrinya lagi hamil dan kena COVID, kemudian pendarahan, terus suaminya disuruh milih antara istri sama anaknya. Akhirnya suaminya milih istrinya, yang kemudian anaknya gugur. Bahaya juga buat ibu hamil gitu ya. Mungkin ada yang bilang, oh anak kecil nggak kena, ada yang kena. Buat kalian yang masih nggak percaya COVID, mungkin kalian kurang melek sosial media, mungkin kalian salah menggunakan sosial mediamu cuma untuk nonton bokep, mungkin cuma untuk nonton cewek-cewek seksi atau cowok-cowok seksi. Mungkin sosial mediamu kalian pakai cuma buat itu doang gitu loh. Coba tolong lebih melek lagi, lebih kalian kalau misalnya nggak ada kerjaan gitu ya, kalian coba naik mobil atau naik motor deh, kalian muter ke beberapa rumah sakit, mereka semua penuh. Mungkin saking penuhnya nggak sepanik dulu yang sampai suster-susternya pakai, suster yang di depan pun sampai pakai APD. Ada beberapa rumah sakit yang mungkin saking frustasinya ya, depan itu nggak pakai APD tapi semua isi pasiennya itu COVID semua. Ada juga hoax atau mungkin orang-orang nyebarin berita tentang ambulans kosong dan lain-lain. Neneknya El itu habis meninggal kemarin, nelpon ambulan itu nggak dapet. Dia nelpon dari jam 8 pagi baru dapat ambulan jam 4 sore. Wes kadung, cok. Kalau serangan jantung itu udah pasti mati, udah membiru dan kawan-kawannya gitu loh. Mungkin kalian udah lihat beberapa berita gitu ya di TV, artis-artis besar, terus kalian lihat banyak penggalangan dana, butuh donor darah, bermunculan kayak rumah. Aku yang kemarin terakhir lihat itu yang Melanie Subono, bagus tapi gerakannya benar-benar membantu gitu. Karena dampak COVID itu bukan cuma di kesehatan aja tapi di finansial. Banyak keluarganya yang akhirnya kayak kesusahan, bahkan sakit dan sebagainya, ibunya kurang gizi, anaknya lahir prematur, bapaknya kena PHK, terus bayarnya dari mana, terus bermunculan kayak instansi-instansi untuk membantu mereka gitu kan. Mungkin kalian tahu ya, bukan cuma lingkungan kalian aja, lingkungan terdekat kalian aja yang kena, tapi orang-orang terkenal, orang-orang yang jauh sama kalian, public figure, tokoh agama dan lain-lain itu juga kena COVID. Terus banyak juga ada beberapa orang mungkin bikin jokes ya, di endorse COVID gitu ya, actingnya bagus banget ngalahin Reza Radian. Gak ada orang yang mau di endorse COVID dan gak ada orang yang mau kena COVID. Banyak berita-berita yang meninggalnya nggak COVID tapi dicatat COVID, terus tiba-tiba matanya ternyata dicongkel, kuburan COVID dibongkar, ternyata sekian dari semua mayatnya nggak kena COVID. Mungkin kalian mendukung orang yang nggak percaya COVID gara-gara kalian ngeliat berita kayak gitu, tapi coba melek lah, coba lihat ke sekeliling kalian, tetanggamu wes pasti ada yang isolasi mandiri. Buat kalian yang masih nggak percaya COVID, ya mungkin si COVID ini belum bertamu ke rumahmu, belum bertamu ke dirimu, belum bertamu ke keluargamu. Menurutku COVID ini cuman tinggal giliran waktu aja kok, tinggal giliran doang. Mungkin kamu sekarang belum kena bejomu, ya, tapi suatu saat menurutku pasti akan deh. Cuman tinggal nunggu giliran aja. Dan buat yang masih nggak percaya COVID dengan alasan apapun, tolong teleno dewe ya, leko dewe, empeto dewe, jangan sampai kalian keluar-keluar di sosial media dan mempengaruhi orang-orang yang udah menjaga kesehatannya, yang udah maksudnya ikut ada andil di dalam dunia percovidan ini gitu ya, untuk gak percaya COVID dan untuk jadi sembarangan lagi ya. Coba tolong hormatin orang-orang yang lagi berjuang tentang COVID, yang lagi berjuang gara-gara COVID, entah di PHK, entah lagi sakit, entah keluarganya ada yang meninggal dan lain-lain. Coba hormati orang yang lagi kayak gitu, apapun alasannya. Teruntuk subscriberku dan followersku yang nonton ini, aku percaya kalian lebih pintar gitu ya, lebih dolor gitu ya. Dan percayalah, orang-orang yang nggak percaya COVID dan masih menentang COVID sampai sekarang tuh mereka bukan tersakiti karena COVID, tapi tersakiti karena keadaan yang disebabkan karena COVID. Mungkin mereka jadi nggak terima karena hidupnya hancur di PHK, mereka nggak terima karena jadi nggak lulus-lulus, mereka nggak terima karena jadi nggak punya duit, mereka nggak terima karena usahanya jadi ditutup, jadi nggak ada pemasukan dan lain-lain. Mobilnya udah kelar, udah bersih, yang penting bersih aja lah ya. Luarnya, dalamnya nggak bisa, nggak ada lift buat angkat mobil dan suka banget aku. Kita lihat dulu ke dalam, udah selesai atau belum.
Jadi buat kalian nih tinggal di rumah, staycation di rumah sendiri tuh juga harus ada amunisinya kayak desinfektan. Aku ada desinfektan spray, terus aku juga nggak di situ. Aku ada desinfektan spray, ada jerigenan di belakang juga, terus ada bear brand. Nah ini tadi aku bilang desinfektan spray ini aku isi ulang, isinya bukan ini. Ini banyak banget karena tim di sini tuh kan banyak gitu ya. Jadi tetap harus jaga kebersihan juga. Terus ini ada hand sanitizer, bentuknya emang yang gede-gede gini, ditaruh di mobil. Semua mobil mobilnya Marcel, mobilnya Kotomi ada semua. Terus di sini, di situ juga ada semua yang gede-gede, sama di tas biasanya aku masukin yang kecil. Terus aku juga sedia vitamin, masker. Ya, maskerku banyak di sini, ada KF94 sama KM. Apa sih yang biasanya itu? Minyak kayu putih, vitamin. Ini asapnya kalau aku nggak tahu kalian ngelihat apa enggak, ini masih kayak samar-samar kayak kabut pagi hari. Kalau kalian ngelihat itu ada apa namanya, bunga sedap malam di kamarku juga ada karena kemarin aku ngidam. Ini mensku hari kedua BTW guys. Jadi daripada merasakan sakitnya mens, mending aku mengisi kegiatan yang lebih berguna gitu ya. Itu aja sih. Aku nggak mau tur rumah ya, mager karena masih berkabut gini. Kita tinggal nunggu ini hilang. Terus juga intinya jaga kesehatan teman-teman karena kesehatan mahal harganya. Sekali lagi kalau kalian nggak percaya COVID, aku ra urusan sebenarnya, tapi tolong hormati teman-teman kita yang lagi berjuang karena COVID. Dan buat kalian yang masih punya rezeki berlebih, bisa kalian lihat di kayak kitabisa.com atau yang aku lihat kemarin yang aku suka tuh Melanie Subono. Itu kayak ada rumah, kayak dia bikin kayak komunitas untuk bantu orang-orang yang terdampak COVID juga. Boleh disumbangin ke sana gitu ya. Nggak usah nyumbang sambil bawa kamera, nyumbang tapi di videoin jangan gitu ya. Tapi ikut nge-share aja, siapa tahu ada orang yang punya rezeki lebih itu mau bantu teman-teman kita juga. Gitu aja video kali ini, jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. See you in the next video, bye.